Hai Scorpio, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia. Semoga semua teman-teman Scorpio yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah join. Jangan lupa diaktifin tombol subscribe dan loncengnya agar ke depan ketika channel ini post video terbaru zodiak kalian dapat notifikasinya. Pada video kali ini saya bacain energi Scorpio pada momen New Moon in Capricorn yang terjadi tanggal 29 Januari tahun 2025 bertepatan dengan tahun baru Imlek. Buat teman-teman yang merayakan, selamat tahun baru Imlek 2025, semoga sukses sepanjang tahun ular kayu ini. Oke, pada video ini saya reading dua energi. Energi yang pertama, energi New Moon in Capricorn untuk Scorpio. Dan yang kedua, energi hal-hal baik apa yang datang dalam kehidupan Scorpio sepanjang tahun ular kayu Imlek 2025. Teman-teman boleh ikuti bacaan ini menggunakan Moon Scorpio yang utama atau bisa juga Sun Scorpio atau Ascendant Scorpio. Kita mulai Scorpio. Yang pertama saya baca energi New Moon lebih dulu ya. Bagaimana energi Scorpio pada New Moon in Capricorn tahun 2025? Energi Scorpio pada New Moon in Capricorn. Energi Scorpio. Scorpio. Satu kartu, Knight of Coins. The Sun, wow. The Star, wow. Page of Coins. Three of Swords. Oke. Scorpio. New Moon in Capricorn terjadi di house ketiga Scorpio. Itu adalah area komunikasi, hubungan dengan saudara kerabat, kakak beradik, area negosiasi, perjalanan, serta pendidikan juga. Dan New Moon in Capricorn membawa energi kerja keras. Untuk Scorpio karena berada di house ketiga, apa yang ingin disampaikan, dinegosiasikan, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin disepakati, apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dinegosiasikan. Jika ingin mencapai kesepakatan, maka perlu lebih keras lagi upayanya. Dan untuk mencapai kepastian pun mesti lebih berjuang lagi, lebih ekstra lagi upayanya. Semua zodiak merasakan energi kerja keras dan upaya keras ini karena New Moon in Capricorn membawa energi kerja keras. Lord dari Capricorn sendiri adalah Saturnus, berada di house keempat Scorpio. Energi ini bisa dirasakan 6 bulan ke depan, puncaknya ketika full moon in Capricorn di bulan Juli tahun 2025. Scorpio, ada permohonan, entah ini permohonan secara lisan atau permohonan dalam bentuk tulisan atau permohonan dalam bentuk proposal yang kamu ajukan. Tujuannya adalah untuk hasil yang lebih jelas, yang lebih terang, dan fakta serta kejujuran. Upaya kamu untuk mempertanyakan kejujuran seseorang kepada kamu, kepastian seseorang kepada kamu, atau memperjelas. Misalnya meminta pertanggungjawaban atau meminta jawaban dari seseorang atau pihak-pihak tertentu. Fokus kerja keras kamu sepanjang 6 bulan ke depan yang pertama, di area karir atau pekerjaan kamu. Memperjelas posisi kamu di pekerjaan kamu. Apakah kamu masih ada peluang untuk pengangkatan atau promotion, atau memperjelas apakah kamu diterima di pekerjaan itu. Apakah kamu mendapatkan pekerjaan. Maka untuk sebagian Capricorn, jika ingin mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek, atau mendapatkan kejelasan apakah kamu bisa dipromosikan atau mendapatkan peningkatan karir, mesti ada upaya kamu untuk, ya kalau mau diterima di suatu perusahaan atau di tempat kerja, ajukan permohonan proposal lamaran kerja.
Oke. Dan jangan menyerah kalau satu proposal kamu ajukan ditolak, nggak dijawab, masukkan proposal yang lain ke tempat lain. Memang mesti lebih kerja keras, mesti upaya dan jangan menyerah. Untuk mendapatkan kejelasan terkait dengan promosi kamu, jika memang selama ini kamu menantikan, mesti ada upaya kamu untuk ngobrol, untuk tanya. Pada intinya, nanya langsung gitu. Jadi bukan kamu tanya ke kiri, ke kanan, pada sumbernya. Langsung kamu tanya, apakah memang ada kemungkinan saya bisa naik jabatan? Apakah saya kemungkinan bisa mendapatkan promosi? Kalau hari ini kamu mau ketemu dengan leader atau dengan pimpinan kamu, ditolak, coba lain waktu. Tapi memang mesti ada upaya, Scorpio. Oke. Untuk profesi misalnya yang sebagian Scorpio jika memang ingin mendapatkan kejelasan mengenai profesi yang kamu jalani, mesti ada hal-hal yang berkaitan dengan dokumen atau surat-surat penting ya, yang mesti direvisi. Misalnya visa bagi sebagian Scorpio yang terkait dengan pekerjaan luar negeri atau dokumen-dokumen lain deh, kartu tanda penduduk misalnya, atau pembuatan SKCK misalnya, yang konteksnya itu memang ada masa waktu yang mesti diperbaharui. Oke, Scorpio. Kemudian fokus yang kedua, ada kaitannya dengan asuransi kesehatan. Upaya kamu untuk mendapatkan asuransi kesehatan misalnya, atau ngurusin asuransi kesehatan, ya ada upaya yang lebih keras lagi. Atau berkaitan dengan kesehatan. Misalnya perjalanan ke luar negeri untuk check up medikal atau ke rumah sakit dalam negeri untuk medical check up yang ada kaitannya dengan figur ibu atau kamu sendiri, Scorpio. Mungkin ada rasa males nantinya untuk medical check up, tapi ya kalau kamu ingin mendapatkan kepastian mengenai hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang kesehatan ibu kamu atau kesehatan kamu sendiri, ini kalau untuk kesehatan kamu ada kaitannya dengan organ reproduksi ya, ya mesti luangkan waktu kamu jadwal untuk medical check up. Kalau kamu memang ngerasa nggak butuh kepastian, nggak butuh kejelasan, ya nggak apa-apa, nggak perlu kamu lakukan. Tapi kalau butuh, mesti kamu luangkan waktu. Kemudian, yang ketiga, ini terkait dengan pendidikan kamu. Mungkin ada rencana kamu untuk melanjutkan pendidikan dan untuk hal-hal yang terkait dengan kepastian hubungan relationship. Semua hal yang kamu ingin perjelas, ini bukan tentang pasti atau enggaknya, tapi perjelas. Sehingga ketika kamu sudah jelas mengetahui, maka kamu tahu langkah kamu selanjutnya. Untuk memperjelas itu pun, 6 bulan ke depan upaya kamu mesti lebih keras lagi. Dan jangan pernah menyerah, itu pesannya. Apalagi, hal-hal yang kamu perjelas ini berkaitan dengan impian kamu, cita-cita kamu, atau harapan kamu. Scorpio. Dan di sini ada Page of Coins. Ini adalah awal perjalanan kamu menggapai cita-cita kamu. Masa 6 bulan ini, Scorpio, ini adalah masa transisi kamu. Jadi jika kamu ingin menemukan jalan menuju cita-cita kamu, impian kamu, apa cita-cita kamu, impian kamu? Maka untuk menemukan jalannya aja pun mesti kamu upayakan. Dengan cara apa? Komunikasi. Ajukan permohonan atau permintaan untuk membicarakan, memperjelas. Oke, hasilnya mungkin tidak semuanya membahagiakan, Scorpio. Ada kekecewaan juga yang kamu rasakan. Sedikit banyaknya ada kekecewaan. Hampir rata Scorpio merasakan itu jika semuanya jelas. Tapi kekecewaan inilah yang akan menjadi trigger kamu untuk nantinya menemukan jalan impian kamu. Kalau kamu nggak kecewa, kamu nggak temukan jalan menuju impian kamu ini. Selama ini kamu muter-muter doang. Seperti berada dalam labirin. Karena selama ini nggak jelas.
Dan apapun yang ingin kamu capai, impian dan cita-cita kamu, itu adalah kebahagiaan kamu. Kalau kamu selama ini nggak ngerasa bahagia, karena nggak tercapainya impian kamu, cita-cita kamu. Kenapa? Karena kamu muter-muter, merasa diberi harapan lagi, keinginan kamu nanti situasi akan berubah, nanti keadaan akan berubah. Oke, Scorpio, upayakan untuk action, lakukan yang perlu kamu lakukan untuk memperjelas situasi kamu agar kamu menemukan jalan menuju kebahagiaan karena tercapainya cita-cita dan impian kamu. Meskipun jalannya kecewa, upaya keras kamu, perjuangan kamu, pengorbanan perasaan kamu akan terbayarkan dengan tercapainya cita-cita dan impian kamu. Kapan tercapai cita-cita dan impian kamu? Ya nggak sekarang. Segala upaya kerja keras kamu akan terbayarkan, tapi tidak sekarang. Kapan itu? Bisa jadi ketika full moon in Capricorn di bulan Juli 2025. Mudah-mudahan tercapai. Oke? Lord dari Capricorn adalah Saturnus, berada di house keempat kamu. Kekuatannya ada pada diri kamu, di mana kamu mesti mendominasi, mandiri, melepaskan kemelekatan, melepaskan ketergantungan. Tapi harapkanlah diri kamu sendiri untuk saat ini, agar kamu bisa mencapai itu. Oke, Scorpio, jangan menyerah ya, lanjutkan perjuangan. Oke, selanjutnya saya akan baca hal-hal baik apa yang datang dalam kehidupan Scorpio sepanjang tahun ular kayu. Scorpio, hal-hal baik apa yang datang dalam kehidupan Scorpio sepanjang tahun ular kayu. Nine of Winter. Queen of Autumn. Unity. Five of Autumn. Scorpio. Oke. Yes, the world. Scorpio, hal-hal baik apa yang datang dalam kehidupan kamu sepanjang tahun Imlek 2025 ular kayu? Yang pertama yang paling menonjol adalah the world. Sepanjang tahun ular kayu ini kamu akan menyelesaikan journey kamu. A journey that is now complete. Journey kamu selama ini berada dalam labirin kehidupan kamu, berputar-putar. Kejadian yang sama terulang terus. Itu akan terselesaikan. Sehingga kamu akan menemukan direction baru, tujuan baru. Kamu akan menemukan kemerdekaan, kebebasan, independensi yang sebenarnya di tahun ular kayu ini. Dan ini akan membuat kamu lebih berkembang kehidupan kamu, lebih luas pemikiran kamu, dan tentunya independensi itu tadi, kemerdekaan hidup kamu. Lepas dari keterkungkungan, lepas dari tekanan, lepas dari dominansi orang lain, pengaruh orang lain, dan tekanan orang lain. Kemudian sebagai Scorpio ada juga yang akan mendunia. Bisa saja secara personalitinya, namanya, atau karyanya, atau bisnis, usaha, pekerjaan. Masing-masing Scorpio ya akan berbeda-beda. Oke, selanjutnya hal baik apa yang didapatkan Scorpio? Unity. Scorpio, ada peluang untuk kamu di tahun ular kayu ini bergabung dalam komunitas spiritual. Bisa jadi komunitas spiritual keleluhuran, tradisi, atau spiritual keagamaan. Komunitas ini bisa komunitas yang besar atau komunitas kecil. Bisa saja kamu tergabung dalam kegiatan sosial, komunitas spiritual. Bagi sebagian Scorpio yang selama ini merasa sendirian, karena merasa punya kelebihan atau kekurangan atau keanehan di dirinya, misalnya indigo atau lain sebagainya, maka kamu akan menemukan teman yang satu frekuensi vibrasi dengan kamu. Sehingga kamu gak merasa sendiri lagi, Scorpio. Dan ini bisa jadi juga dalam kaitan romansa, di mana kamu akan ketemu dengan seseorang yang punya tingkat spiritualitas yang sama dengan kamu. Dan ini jarang banget didapat. Biasanya fokus manusia itu menarik pasangan dalam afirmasinya adalah orang yang punya tingkat finansial yang sama atau lebih. Tapi untuk kamu akan dipertemukan dengan orang yang punya tingkat spiritualitas yang sama dengan kamu.
jelas ini akan lebih baik untuk kamu. Karena akan memberikan asupan-asupan kebutuhan spiritual di dalam diri kamu. Misalnya motivasi, support, kenyamanan mental, keamanan kehidupan. Dari sisi pemahaman spiritual. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran kamu tentang dunia juga akan tersingkirkan. Misalnya tentang karir, pekerjaan, uang, itu akan tersingkirkan. Oke, Scorpio bagus ya. Kemudian, hal lainnya yang baik yang kamu dapatkan ada Five of Autumn. Ini ada kaitannya tadi dengan The World, ya, dan ada kaitannya dengan Nine of Winter ini, di mana tahun ular kayu akan menjadi tahun yang penuh berkah untuk kamu. Dan itu akan kamu ungkapkan dengan lebih banyak berderma, bersedekah, membantu orang lain. Entah itu dari materi, atau dari energi, atau dengan keahlian kamu, atau pengetahuan kamu dan ilmu kamu. Kalau di tahun sebelumnya kamu mengalami kerugian, maka bisa jadi tahun 2025 ini kerugian kamu akan tertutupi. Kenapa? Karena ada berkah ketika kamu bersedekah ataupun berderma. Oke, Scorpio, jiwa sosial kamu sangat tinggi di tahun ular kayu ini. Kemudian ada Queen of Autumn. Scorpio, kamu akan terkait dengan seseorang yang punya gaya stylish, ramah, dan dermawan. Atau ini adalah energi kamu sendiri seperti yang tadi saya katakan. Kamu punya jiwa sosial yang tinggi di tahun ular kayu ini, dermawan juga. Namun kamu stylish, ramah, dan juga punya pemikiran-pemikiran yang simple, gak ribet seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti kamu gak punya banyak ambisi, gak punya banyak keinginan, sehingga ini akan membawa kedamaian dalam kehidupan kamu. Kamu akan lebih bebas untuk melakukan apa saja yang kamu inginkan, yang menurut kamu aman dan nyaman untuk kehidupan kamu. Jika ini adalah seseorang yang akan kamu temui, artinya dia satu frekuensi dengan kamu, satu vibrasi dengan kamu. Yang seseorang ini dapat membantu kamu mewujudkan impian kamu. Seseorang ini tidak tergantung gender, laki-laki ataupun perempuan, tapi dia punya energi kedermawanan. Dia ramah, dia stylish, dia juga punya pemahaman spiritual yang sama atau setingkat lebih tinggi dari kamu. Dan dia punya kemampuan membuat kamu lebih memandang kehidupan itu lebih indah. Oke, Scorpio, wow. Kemudian ada Nine of Winter. Tahun ular kayu ini kamu berhasil melepaskan traumatik atau melepaskan kejadian-kejadian yang berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kamu yang membuat kamu cemas, anxiety, gelisah, gak tenang, rendah diri. Itu berhasil kamu atasi. Segala persoalan di dalam kehidupan kamu yang menghalangi kamu untuk tumbuh, untuk lebih bebas, untuk lebih merdeka, itu juga akan terselesaikan dan berhenti. Segala hal-hal yang membuntukan kamu, yang membuat kamu tidak berkembang, yang membuat kamu tidak merdeka, di tahun ular kayu ini akan berakhir. Dan akan tergantikan dengan skenario baru di dalam kehidupan kamu yang kamu tulis sendiri. Untuk skenario kehidupan kamu ke depannya. Oke, Scorpio, wow bagus ya, semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu agar channel ini berkembang. Semoga hal-hal yang baik resonate untuk Scorpio. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, silakan join membership, ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Klik dan pilih ada level The Moon dan level The Sun. Baca dulu fasilitas apa yang kalian butuhkan, kemudian lanjutkan pembayaran. Thank you for watching Scorpio, bye.